Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada bagian ke-39. Sebenarnya lah rumah Ki Buyut telah dikepung rapat. Rakuti yang telah tiba di Kabuyutan Mojo Agung meminta anak buahnya berhenti di tengah bulan dan meninggalkan kuda-kuda mereka di sana. Selanjutnya, dengan berjalan kaki, rombongan prajurit pilihan itu bergerak menuju rumah Ki Buyut. Seorang peronda malam bernasib malang. Ia harus babak belur lebih dahulu sebelum dipaksa menunjukkan di mana rumah Ki Buyut Mojo Agung. Berbekal keterangan itu, Rakuti mengatur anak buahnya melakukan penggerebekan. Nyaris tanpa suara, para prajurit itu bergerak, meloncat dari bayangan pohon satu ke bayangan pohon lainnya, hingga akhirnya semua telah siap. Segenap prajurit menggenggam senjata masing-masing, watang terentang, siap melakukan pembantaian. Dengan langkah lebar, Rakuti melintasi pendopo dan mendekati pintu rumah Ki Buyut. Ki Buyut tersentak ketika mendengar ketukan. Namun, dibiarkannya ketukan pintu itu terdengar sekali lagi. Barulah Ki Buyut yang tua itu melangkah tertatih-tatih, sambil tangan kanannya memegang sebuah lampu ublik yang sangat redup. Sedemikian redupnya lampu ublik itu hingga Ki Buyut harus melongok-longok mencari orang yang baru saja mengetuk pintu rumahnya. Rakuti berdehem. Ki Buyut terkejut. "Siapa kau di sana? Ada apa malam-malam begini kau mengetuk rumahku?" Rakuti memandang wajah laki-laki yang berada di depannya dengan seksama. Wajah yang tua, wajah yang entah mengapa di pandangan matanya terlihat tidak menyenangkan. Menurut Rakuti, sebaiknya tak perlu ada wajah tua yang seperti itu. Sebaiknya mati saja. "Kaukah Ki Buyut Mojo Agung?" bertanya Rakuti datar. Ki Buyut termangu. "Rasanya kau belum menjawab pertanyaanku, Kisana." Rakuti tersenyum. "Aku Maharaja Kuti, Raja Majapahit, berkenan mengunjungi rumahmu." Ki Buyut membuat dirinya sendiri tersentak kaget. Bahkan Ki Buyut Mojo Agung juga membuat dirinya sendiri kebingungan untuk beberapa waktu. Di mata Rakuti, Ki Buyut sulit menerima penjelasan itu. "Raja Majapahit," gumam Ki Buyut. "Bukankah Raja Majapahit saat ini Sri Baginda Jayanegara, putra laki-laki Tuanku Kertaraja Jayawardana?" Rakuti berdesir mendengar jawaban yang terasa lugu itu. Rakuti cemas keterangan yang diperolehnya dari mata-mata yang ditempatkannya di antara pasukan Bayangkara ternyata keliru lagi. "Aku sudah menyebut siapa diriku," kata Rakuti. "Sekarang giliranmu memperkenalkan diri padaku. Benar kau Ki Buyut Mojo Agung?" Ki Buyut mengangguk. "Benar, aku orang yang kau maksud." "Bagus," Rakuti menyahut. "Kalau begitu, aku memang berkepentingan denganmu. Jauh-jauh dari kota raja, aku datang ke Kabuyutan ini guna meringkus Jayanegara yang bersembunyi di rumahmu." Sekali lagi Ki Buyut mampu membuat dirinya sendiri terlonjak kaget. "Jayanegara bersembunyi di rumahku?" Setelah berbahasa basi sejenak, akhirnya Rakuti tidak mau bertele-tele lagi. "Geledah rumah ini, tangkap Jayanegara," perintahnya. Para prajurit yang mengiringnya bergerak dengan terginas dan cekatan. Rakuti yang merasa yakin rumah itu telah terkepung rapat tanpa menyisakan ruang sejengkal pun tidak merasa khawatir Gajah Mada atau Jayanegara yang bersembunyi di rumah itu mempunyai kesempatan meloloskan diri. Bahkan Rakuti membayangkan
Gajah Mada atau Jayanegara yang pasti mendengar pembicaraan yang terjadi itu akan menggigil ketakutan setengah mati. Para prajurit yang mengiringnya bergerak cepat. Mereka melakukan penggeledahan rumah itu dengan seksama. Rakuti yang semula telah membayangkan akan mendapatkan Kolo Kemet yang berhasil digelandang harus berdebar-debar ketika sejauh waktu telah berlalu. Apa yang diangankan itu belum juga menjadi kenyataan. Prajuritnya belum ada yang menyetorkan wajah Jayanegara. "Bagaimana?" bertanya Rakuti. Tidak ada jawab Rayuyu. Jawaban itu tentu menjadi jawaban yang sangat mencemaskan. Rakuti yang mengalami kegagalan cemas bakal dihadapkan pada kegagalan serupa. "Periksa sekali lagi," perintah Rakuti tegas. "Temukan jejak apapun yang bisa membuktikan Jayanegara pernah berada di sini." Rayuyu serta prajurit bawahannya segera menerjemahkan perintah itu dengan seksama. Semua ruang di dalam rumah Ki Buyut itu diperiksa dengan teliti. Tetapi Jayanegara atau Gajah Mada tidak pernah ditemukan di tempat itu. Dengan tatapan mata nyaris tanpa berkedip, Rakuti memandang Ki Buyut Mojo Agung. Ki Buyut yang tua itu terlihat kebingungan melihat ulah tamu-tamu yang tidak diundang itu. Rakuti menyentuh pundaknya menyebabkan Ki Buyut tergagap. "Di mana Jayanegara?" bisik Rakuti. Ki Buyut bersikap seolah tidak mendengar bisikan itu. Tatapan matanya menyiratkan sikap orang yang bingung. Rakuti mendekatkan mulut ke telinga Ki Buyut. "Di mana Jayanegara?" Ki Buyut Mojo Agung memandang Rakuti. Ki Buyut menggelengkan kepala amat pelan. "Aku tidak tahu. Mengapa kau mengira Tuanku Sri Jayanegara berada di rumahku? Ini kabuyutan Mojo Agung, bukan istana." Rakuti jengkel. Orang tua itu didorongnya hingga terjengkang. Dengan tertatih-tatih, Ki Buyut mencoba bangkit, namun terjatuh lagi. Rakuti menjulurkan tangan membantu Ki Buyut untuk bangkit. "Katakan kepadaku, Ki Buyut." Akhirnya Rakuti memperbesar nada suaranya. "Aku bisa bersikap kasar kepadamu jika kau tidak mengatakan di mana Jayanegara. Aku tidak peduli meski kau sudah tua." Rakuti tidak peduli dianggap orang yang tak tahu cara menghormati orang tua. "Kau tinggal menyebut di mana Sri Jayanegara atau kau mengambil pilihan lain. Pilihan sangat buruk yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya." Ki Buyut yang tua itu gemetaran. "Bagaimana Ki Buyut?" Ki Buyut menghela nafas panjang, berusaha membuang sesak di dadanya. "Aku harus mengatakan apa?" berkata Ki Buyut. "Apa aku harus mengatakan sesuatu yang tidak pernah aku ketahui?" Pandangan Rakuti nyaris tidak berkedip. "Kau sudah terlalu tua untuk bersandiwara, Ki Buyut. Kau kurang perigel menyembunyikan kebohongan. Petugas telik sandi yang aku sebar mampu mengendus tempat ini. Bau Kolo Kemet begitu menyengat. Ki Buyut tidak perlu menyembunyikan." Pada saat yang demikian, Rayuyu yang rupanya telah menemukan sebuah jejak bergegas mendekati Rakuti. "Bagaimana?" tanya Rakuti. Rayuyu melirik Ki Buyut. "Pakaian ini milik bekal Gajah Mada," kata Rayuyu sambil menyerahkan selembar pakaian. Rakuti meneliti pakaian itu. Yang diperolehnya memang tidak hanya selembar pakaian, namun juga sebuah lencana yang hanya dimiliki oleh pasukan Bayangkara. Lencana semacam itu hanya para Bayangkara yang memiliki. Orang kebanyakan atau prajurit dari kesatuan lain tidak diperkenankan memiliki lencana seperti itu. Rakuti berjalan mengitari Ki Buyut yang kebingungan. "Benda ini," berkata Rakuti, "membuktikan sebuah hal yang tidak mungkin kau ingkari, Ki Buyut, bahwa bekal Gajah Mada dari kesatuan Bayangkara dan Kolo Kemet bersembunyi di sini. Mumpung aku masih menyisakan sedikit kesabaran, cepat katakan di mana Jayanegara." Ki Buyut membisu.
Rakuti yang makin tidak sabar berjalan mengitari sambil menunggu sejenak untuk memberi kesempatan kepada Ki Buyut melenturkan lidahnya. Tetapi yang diperoleh Rakuti adalah Ki Buyut yang tiba-tiba telah berubah menjadi patung batu. "Cepat, bicaralah Ki Buyut," desak Rakuti. Kian rapat Ki Buyut mengunci mulut, Rakuti bertambah jengkel. Yang dihadapinya ternyata orang tua dan bebal, tidak tahu diri, biang penyakit, bau tanah, dan berbagai jenis makian yang lain yang tumbuh dengan subur di sudut hati Rakuti. Ki Buyut masih tetap mematung. Rakuti mengacungkannya. "Cepat katakan di mana Jaya Negara," teriak Rakuti. "Katakan di mana Jaya Negara, kakek tua." Bergeming Ki Buyut Mojo Agung. Meski Rakuti membentaknya dengan kasar, bulat sudah keputusannya, walau ia akan mengalami siksaan yang pedih. Tidak akan ada secuil pun kalimat yang keluar dari mulutnya. Akhirnya Rakuti mulai berbuat kasar. Ki Buyut didorongnya hingga kembali terjengkang. Ki Buyut meringkuk menyaksikan nafas Rakuti yang tersengal. Dari bekal Gajah Mada, Ki Buyut mendapat gambaran betapa kasar orang yang bernama Rakuti itu. Ternyata apa yang disampaikan Gajah Mada itu masih belum benar. Yang benar, Rakutilah jauh lebih kasar. Ki Buyut terpaksa membasuh wajahnya yang belepotan ludah. Rakuti baru saja meludahinya. "Hei, kakek tua yang tidak tahu diri!" teriak pimpinan Wenesuka. "Kau ini sudah tua, baumu bau tanah. Setelah perjalanan hidupmu yang panjang, apakah kau akan mengakhiri hidupmu dengan cara yang hina? Sia-sia kau hidup selama ini kalau akhirnya kau mati dengan cara mengerikan. Pertimbangkan kakek tua, aku membutuhkan jawaban. Di mana Jaya Negara?" Ki Buyut menggelengkan kepala. Selebihnya tak ada secuil pun kalimat yang keluar dari mulutnya. Ki Buyut berusaha berdiri. "Gila," desis Rakuti. "Begitu besar rupanya kecintaan dan kesetiaan yang kau miliki. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kau memang benar-benar mampu memegang teguh kesetiaan itu." Rakuti mengakhiri kalimatnya dengan mendorong tubuh Ki Buyut. Tubuhnya yang tua renta itu sekali lagi terjengkang. Namun demikian, Ki Buyut dengan sepenuh hati menerima keadaan itu. Tetap teguh keputusannya untuk tak membuka mulut. "Bakar rumah ini!" teriak Rakuti. Seorang prajurit yang baru menyalakan obor datang. Obor yang berkobar itu disulutkan ke dinding rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Namun Rakuti memberi isyarat kepada prajurit itu untuk mendekat. Obor yang menyala itu dimintanya. Dengan mengesampingkan nuraninya, Rakuti menggerak-gerakkan obor itu di depan wajah Ki Buyut. "Aku bisa membakar rumah ini." Rakuti menggeram. "Aku juga bisa membuat tubuhmu matang atau hangus sama sekali. Dan aku akan membuktikan ancaman itu kalau kau tidak mau mengatakan di mana Jaya Negara. Gunakan otakmu untuk berpikir, kakek tua. Untuk apa kau lindungi Jaya Negara yang tidak memberi apa-apa kepadamu?" Ki Buyut memandang obor yang menyala. Rakuti menggerak-gerakkannya di depan hidung kakek tua itu. Rakuti nyaris tidak sabar lagi. Akan tetapi tiba-tiba pimpinan Wenesuka itu tersentak. Ada gemuruh suara yang tiba-tiba mengusik gendang telinganya. Meski lamat-lamat, Rakuti bisa mengenali suara gemuruh itu. Ada suara derap kuda dalam jumlah yang banyak sekali. Para prajurit yang mengiring Rakuti segera berlarian menuju halaman dan bergegas menempatkan diri seiring dengan gemuruh yang makin lama makin dekat. Rakuti tegang. "Tentu Bayangkara," desisnya. "Tetapi kenapa banyak sekali? Bayangkara tidak akan sebanyak itu." Semua siaga di tempat masing-masing. Kuda-kuda yang datang berderap terdengar kian gemuruh. Bagaikan barisan lampor beradu cepat memburu mangsa. Makanan lampor adalah bayi yang entah oleh alasan apa dibuang oleh ibu yang baru saja melahirkan. Para prajurit pengiring Rakuti sibuk menata degup jantung.
Kuda-kuda berderap itu makin dekat dan sesaat kemudian muncul dari tikungan. Serentak para pengiring Rakuti mencabut senjatanya. Busur-busur terentang, anak panah siap dilepas. Namun mereka terbelalak. Gila, umpat Rakuti. Kuda-kuda itu terus berderap, bahkan melintasi mereka menyusur jalan panjang di depan kabuyutan ke arah barat. Itu kuda milik kita, teriak seorang prajurit kaget. Sebenarnya lah, kuda-kuda yang berderap kencang itu tanpa penunggang. Para prajurit bawahan Rakuti bisa mengenali kuda-kuda itu milik mereka yang semula ditinggalkan di tengah sawah. Gemetaran Rakuti menyaksikan keadaan itu. Amarah yang datang dengan tiba-tiba begitu menggelegar, nyaris merontokkan isi dada serta meretakkan dinding kepalanya. Rakuti sama sekali tidak menyangka, jauh dari kota raja, di tempat yang nyaris terpencil di kabuyutan Mojo Agung, para Bayangkara masih sempat mempermainkannya. Rakuti yang menggenggam amarah segera berbalik, tangan kanannya masih memegang obor. Dengan langkah bergegas Rakuti kembali kepada Ki Buyut, namun sekali lagi Rakuti terhenyak. Keparat! Umpatnya dalam desis. Mana dia? Mana orang itu? Mana kakek tua yang bau tanah itu? Kali ini bukan nyaris merontokkan isi dada, tetapi benar-benar merontokkan jantungnya. Rakuti tidak melihat Ki Buyut lagi. Kakek tua renta itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Rakuti menyapu dengan pandangan matanya, tetapi yang dicarinya tetap tidak ada. Raib entah kemana. Kakek tua itu menghilang, teriak Rakuti. Cepat cari dia, temukan dan seret kemari. Nyeri tiba-tiba muncul tepat di tengah-tengah dadanya, seolah menjamah ulu hatinya. Itulah yang dirasakan Rakuti. Dengan mata berkunang-kunang dan segenap kekecewaan yang dirasakannya, Dharma Putra Wenesuka itu berjalan menuju dinding bangunan. Obor yang berkobar disulutkannya dan sejenak api mulai membakar dinding anyaman bambu dan sirap. Hanya dalam waktu sekejap, api merambat kemana-mana. Apalagi di bagian yang lain, beberapa prajurit membawa obor mengikuti contoh yang telah diberikan Rakuti. Sejenak kemudian, api berkobar dengan ganas menyantap rumah Ki Buyut dengan amat rakus. Dari tempat yang berbeda, Ki Buyut memandang api yang membakar rumahnya dengan hati yang retak. Namun, Ki Buyut amat tabah menghadapi keadaan itu. Rumah yang terbakar bukan apa-apa. Keselamatan rajanya menjadi hal yang amat penting, melebihi apapun. Di belakang Ki Buyut ada dua orang laki-laki muda berdiri dengan kukuh. Dua orang itulah yang telah menyelamatkan Ki Buyut di saat yang amat gawat. Dari tempatnya berada, bersama-sama mereka memandang ke arah kobaran api. Kebakaran besar yang melanda rumah Ki Buyut menimbulkan ledakan yang gemuruh. Belandar dan usuk yang terbuat dari bambu itu meledak beruntun. Panas api menyebabkan udara dalam bambu mulai kemudian meledak ketika batang bambu itu pecah. Suara ledakan dan kebakaran itu mengagetkan penduduk kabuyutan, tetapi tak seorang pun yang berani keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Seharian mereka membicarakan kekisruhan yang terjadi di kota raja. Tidak seorang pun yang menduga kerusuhan itu bakal berakibat berantai sampai di kabuyutan mereka. Gemuruh derap beberapa ekor kuda menyebabkan dada menjadi sesak dan sulit untuk bernapas. Ini ditambah lagi dengan kebakaran rumah Ki Buyut. Di kabuyutan Mojo Agung kini seolah tersaji hidangan berupa keadaan yang tidak menentu, keadaan yang mencemaskan siapapun. Suara apa itu, Kang? Bisik seorang istri kepada suaminya dengan segenap rasa cemas. Rumah Ki Buyut dibakar prajurit, jawab suaminya. Perempuan muda yang telah memberi seorang anak kepada suaminya itu sangat cemas. Ki Buyut Mojo Agung baginya merupakan sosok tiada ubahnya kakeknya sendiri. Ki Buyut yang sangat dihormati itu kini mengalami bencana. Membayangkan kemelut yang dihadapi Ki Buyut seperti membayangkan hal itu menimpa orang tuanya. Apa salah Ki Buyut? Bertanya istrinya sekali lagi.
karena Ki Buyut menyembunyikan Sri Baginda Jayanegara. Perempuan berkulit agak legam itu kaget. Beberapa saat lamanya ia tak bisa bicara. Sebaliknya, dengan suaminya tiba-tiba merasa menyesal karena telah membocorkan hal itu. Padahal Ki Buyut telah berpesan untuk tidak membocorkan kepada siapapun, termasuk kepada istrinya sendiri. Jangan bicarakan apa yang kuceritakan itu kepada siapapun. Ki Buyut meminta untuk merahasiakan. Kalau rahasia itu sampai bocor, akibatnya akan mengerikan. Sebuah bencana mengerikan akan menimpa Ki Buyut. Jaga mulutmu, berkata lelaki muda itu. Yang mungkin tidak disadari adalah bahwa apa yang dimaksud dengan rahasia itu kini sudah bukan rahasia lagi. Dalam siraman cahaya yang redup berlimpahan dari kebakaran itu, para prajurit kaki tangan Rakuti bertindak cekatan. Salah seorang di antaranya menemukan sebuah jejak yang sangat penting. Dengan langkah bergegas ia menghadap Rakuti. Rakuti yang kecewa memandangnya dengan tatapan datar. "Apa yang kau laporkan?" bertanya Rakuti bagi orang yang kehilangan gairah. "Hamba menemukan jejak Baginda," jawab prajurit itu dengan tangkas. Rupanya prajurit itu mempunyai kemampuan menarik hati. Rakuti sejenak terpesona oleh sebutan Sri Baginda yang terdengar menyenangkan di gendang telinganya. Sikap prajurit itu membuat Rakuti berkenan. Sejenak hatinya yang gundah sedikit terhibur. Dengan bergegas Rakuti mengikuti langkah prajurit itu. Jejak yang dimaksud berada di halaman belakang rumah. Dengan cekatan khusus yang hanya dimiliki oleh pelacak jejak yang ulung, prajurit itu meneliti jejak langkah kaki yang ditemukannya. "Apa yang kau temukan?" desa Rakuti. Prajurit itu belum menjawab. Dengan obor ia melakukan pemeriksaan. "Jejak 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, tuanku." Prajurit itu menjawab setelah merasa yakin. "Bagus," berkata Rakuti. "Jejak itu sudah lama atau baru?" "Ini jejak yang masih baru, belum lama," jawab prajurit itu dengan sigap. Rakuti mengalihkan pandang kepada Rayuyu. "Ini jejak Sri Jayanegara dan Gajah Mada," ucap Rakuti. "Jejak kaki perempuan itu mungkin anggota keluarga Ki Buyut. Bisa anaknya atau bisa pula istrinya. Jangan kehilangan waktu, cepat kejar." Rayuyu bertindak cekatan. Sebuah isyarat segera diberikan. Segenap prajurit bawahannya segera berdatangan. Dengan sekali perintah, semua segera bergerak mengikuti salah seorang prajurit yang mempunyai kemampuan khusus melacak jejak. Api berkobar membakar rumah Ki Buyut dan dengan ganas melahap apa saja. Dari tempatnya, Kologemet yang bergelar Sri Jayanegara memperhatikan kobaran api itu dengan hati berdegup. Terlambat sedikit, mungkin Rakuti akan melempar tubuhnya ke api yang berkobar itu. Api berkobar itu pula yang membuatnya Nyai Buyut gelisah. Sedemikian cemas Nyai Buyut memikirkan suaminya hingga mendadak kakinya lumpuh, tidak bisa diajak bergerak. Magersari yang bertugas melakukan pengawalan kebingungan menghadapi Nyai Buyut yang tiba-tiba tidak mau melanjutkan perjalanan itu. "Nyai," berkata Magersari yang bertugas mengawal, "kita harus segera pergi. Rakuti mungkin menemukan jejak kita dan menyusul. Ayo Nyai, kita berjalan lagi." Tetapi Nyai Buyut Mojo Agung seperti tidak mendengar bujukan itu. Pandangannya tetap tertuju pada kobaran api yang kian menggila. Sedemikian berat beban yang disanggah oleh Nyai Buyut itu, sehingga ia terhuyung-huyung di saat mulai kehilangan kesadaran. Dengan cekatan Jayanegara menangkap tubuh yang ambruk itu. Nyai Buyut Mojo Agung pingsan. "Bagaimana ini?" Jayanegara gugup. Nyai Magersari yang mengawal perjalanan itu mengguncangkan tubuh Nyai Buyut. Namun Nyai Buyut tidak memberikan jawaban. Perempuan tua itu telah kehilangan kesadarannya. Dengan cekatan Magersari itu memondong tubuh Nyai Buyut dan beranjak. Sri Jayanegara yang tidak mau ditinggal begitu saja bergegas mengikutinya. Hanya terpaut jarak tidak seberapa jauh di belakang,
Rakuti bersama para pengiringnya dengan riuh mengikuti jejak kaki yang tertinggal pada tanah gembur dan tanah berlumpur. Dengan penuh semangat, mereka berlarian menyusul jejak itu. Berbeda dengan Srijaya Negara dan Magersari, Ki Buyut yang menjadi petunjuk jalan perjalanan mereka agak tersendat karena dilakukan dengan memondong Nyai Buyut yang pingsan. Sebaliknya, Rakuti dan pasukannya yang melakukan pengejaran bisa lebih leluasa bergerak. Itulah sebabnya jarak antara keduanya tidak makin jauh, tetapi malah makin dekat. Hingga akhirnya, meski lambat-lambat, Jaya Negara mampu menangkap teriakan-teriakan dari arah belakangnya. "Tangkap Kolo Gemot!" berteriak Rakuti. "Ayo, siapapun yang bisa menangkap Jaya Negara, aku tak akan segan-segan memberikan ganjaran. Kalau perlu, semua prajurit yang ikut aku saat ini, kunaikan pangkatnya menjadi lurah prajurit semua." Teriak Rakuti itu disambut dengan sorak gemuruh. Dengan semangat sangat menggebu, mereka berlarian berebut lebih dulu untuk menemukan jejak yang tertinggal. Ada kalanya jejak itu hilang karena tanah yang keras atau benda padas, tetapi lanjutan jejak itu segera ditemukan kembali saat melewati tanah gembur dan rerumputan. Magersari Ki Buyut Mojo Agung yang mendapat tugas meloloskan Jaya Negara itu menjadi pucat. Langkah kakinya tidak sebebas jika memondong Nyai Buyut. Teriakan-teriakan itu makin dekat di belakangnya. Kolo Gemet yang tak kalah cemas ikut membantu menggotong. Namun, apa yang dilakukan Srijaya Negara malah mengganggu gerak Magersari itu. Dengan napas yang nyaris putus dan jantung dipacu kencang, Jaya Negara yang dikawal Magersari Ki Buyut pontang-panting melarikan diri. Akan tetapi, apapun yang mereka lakukan tidak bisa merentangkan jarak yang makin dekat. Suara teriakan-teriakan Rakuti dan prajurit pengiringnya makin jelas terdengar di belakang. Bahkan bayangan prajurit dalam jumlah yang banyak itu mulai terlihat. Mereka berlarian sambil berteriak-teriak keras mendorong Jaya Negara, dan Magersari makin larut dalam kegugupannya. "Itu mereka, kejar!" Tiba-tiba terdengar teriakan. Jaya Negara gugup, Magersari pengiringnya tidak kalah gugup. "Keladang jagung!" teriak Jaya Negara. Bayangan Jaya Negara dan Magersari pengawalnya telah dilihat oleh Rakuti. Merangsang mereka untuk bergerak mengejar. Sambil berteriak-teriak, mereka berlari memburu, seperti apa yang dilakukan orang ketika berburu babi perusak tanaman. Apabila tertangkap babi itu, maka tidak ada ampun baginya. "Cepat menyebar!" teriak Rakuti meluap. "Kepung ladang jagung itu, jangan sampai lolos." Di ladang jagung, Jaya Negara dan Magersari pengiringnya kebingungan. Dengan sekuat tenaga, mereka terus berlari dan berlari menyelamatkan diri. Akan tetapi jumlah mereka yang mengejar amat banyak. Teriakan-teriakan mereka makin dekat di belakang, hingga tiba-tiba entah bagaimana caranya, dua orang lelaki telah menghadang. Gugup sekali Jaya Negara. "Gagak Bongol, ambil alih perempuan itu. Alihkan perhatian Tuanku Jaya Negara. Silakan ikuti hamba." Berdesir tajam permukaan hati Jaya Negara. Nyaris saja Raja Majapahit itu tidak percaya. Dua sosok orang yang baru saja muncul menghadang itu ternyata Bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol. Justru karenanya Jaya Negara tidak mampu berbicara. Gagak Bongol bertindak cekatan. Nyai Buyut yang mulai sadar diambil alih. Gagak Bongol segera berlari diikuti oleh Magersari. Tanpa banyak bicara, Bekel Gajah Mada menggelandang Jaya Negara dan membawanya berlari ke arah lain, menyibak ladang jagung dengan tanah berlumpur. Akan tetapi para prajurit kaki tangan Rakuti telah menyebar kemana-mana, mengepung ladang jagung itu sebelah menyebelah. Bahkan prajurit yang lain berlari cepat melakukan pencegatan di arah lain. "Bagaimana Gajah Mada?" Jaya Negara cemas. Gajah Mada memperhatikan keadaan dengan cermat, menilik suara teriakan-teriakan yang dilakukan para prajurit kaki tangan Rakuti. Bekel Gajah Mada mampu menafsirkan keadaan. Gajah Mada melihat tidak ada peluang atau ruang yang bisa dilewati untuk meloloskan diri.
Gajah Mada melangkah, kakinya terbenam ke tanah berlumpur. Beberapa saat lamanya Gajah Mada terdiam, memusatkan pikiran untuk menemukan gagasan. Sejenak kemudian Gajah Mada mangut-mangut. Srijaya Negara menjadi heran ketika tiba-tiba melihat Gajah Mada menggali lumpur seperti bocah kecil bermain tanah. Jaya Negara makin heran saat mana Gajah Mada melumuri tubuhnya dengan tanah berlumpur itu. "Silakan tuanku berbaring," berkata Gajah Mada. Jaya Negara kaget. "Apa?" tanya Jaya Negara. "Silakan tuanku berbaring," jawab Gajah Mada tegas. Meski masih belum paham apa sebenarnya yang akan dilakukan bekal Gajah Mada, Jaya Negara mengikuti saja perintah itu. Srijaya Negara segera membaringkan diri di tanah berlumpur yang baru digali. Gajah Mada kemudian mengeruk tubuhnya dengan tanah berlumpur itu. "Tuanku harus bertahan," berkata Gajah Mada kemudian. "Bahkan seandainya mereka menginjak-injak, tuanku harus bertahan. Jangan bersuara dan jangan bergerak, bahkan jangan bersin." Jaya Negara mulai mengerti apa yang dikehendaki bekal Gajah Mada. Bekal Gajah Mada yang masih merasa belum puas terus melumurinya dengan lumpur hingga membentuk gundukan. Gajah Mada melakukan hal serupa untuk dirinya sendiri. Pimpinan pasukan khusus Bayangkara itu berguling-guling di tanah serta membungkus dirinya dengan lumpur. Hanya sejenak kemudian, segenap prajurit kaki tangan Rakuti telah berdatangan menyibak ladang jagung. Apa yang diucapkan pimpinan pasukan Bayangkara itu benar dan menjadi kenyataan. Jaya Negara harus menahan diri untuk tidak berteriak ketika mereka yang menerobos ladang jagung itu menginjak-injak tubuhnya. Beberapa saat lamanya ladang jagung itu diadu. Rakuti benar-benar dibuat penasaran. "Gila," Rakuti geram. "Apa yang terjadi?" Rayuyu tidak kalah heran. "Ladang jagung ini telah dikepung rapat," desis Rayuyu. "Tetapi mana mereka?" potong Rakuti. Dua orang prajurit berlarian melintas. "Berhasil ditemukan?" tanya Rakuti. "Belum tuanku," jawab prajurit itu. Rakuti benar-benar jengkel. Setelah kegagalan demi kegagalan yang dialaminya, haruskah kini kegagalan itu terulang kembali? "Mereka masih di ladang jagung ini," berteriak Rakuti. "Ayo, dicari sekali lagi." "Laksanakan,"